Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bapak ibu kakak sahabat pelajar SMP, SMA, Sanawiyah, Aliyah, SMK mahasiswa, kita masuk materi Bina Al-Quran BQ, Bina Pribadi Islami BPI. Masuk Quran Surah 98. Itu berarti episode yang ke-18. Quran Surah 98 Al-Bayyinah ada 8 ayat. Bagaimana nanti kita ambil dari ayat ini karakter pribadi Islami, karakter pribadi Qurani. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang yang kafir, lam yakunil ladzina kafaru, orang-orang yang ingkar, yang kafir, bapak, ibu, kakak, sahabat, pelajar SMP, SMA, Sanawiyah, Aliyah, SMK mahasiswa, yang ingkar, yang kafir, yang punya sifat kufur, dan golongan ahli kitab, baik itu Yahudi maupun Nasrani, zaman dulu maupun zaman sekarang. Wal musyrikina, dan orang-orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Zaman Rasul orang yang menyembah berhala. Zaman sekarang orang yang menyembah Tuhan selain Allah. Menyembah pekerjaan, menyembah rumahnya, menyembah kendaraannya, menyembah sekolahannya, menyembah gurunya selain Allah. Menyembah Androidnya, menyembah game online-nya, menyembah followernya. Orang-orang yang ingkar, yang kufur, yang kafir, dan dari golongan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, baik dulu maupun sekarang, dan dari golongan orang musyrik. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina, tidak akan meninggalkan agama mereka. Tetap mereka dalam agamanya, tetap dalam kemusyrikannya, tetap dalam keyahudi dan kenasraniannya, tetap dalam kekufurannya. Hatta, sampai kapan? Hatta ta'tiyahumul bayyinah, dia percaya, dia akan yakin sampai datang kepada mereka, kepada orang musyrik tadi, kepada orang Yahudi dan Nasrani tadi, kepada ahlul kitab tadi, kepada orang yang ingkar tadi, yang kufur, yang kafir tadi, bukti yang nyata, kelihatan dan tak bukti yang nyata itu. Siapa bukti yang nyata itu yang dimaksud di ayat ini? Yang dimaksud oleh orang kafir, orang musyrik, orang ahlul kitab tadi, dulu maupun sekarang. Oh, ternyata di ayat kedua Allah jelaskan, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, yakni Rasulun minallah, yakni seorang rasul, seorang messenger, seorang utusan dari Allah tabaraka wa taala. Yatslu, mereka kepingin Rasul tadi, utusan tadi, membacakan kepada mereka suhufan mutahharah. Apa itu suhufan mutahharah? Yakni lembaran-lembaran yang suci. Yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Al-Quran berarti datangnya kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka ingin mendengarkan bacaannya Rasul, ingin membaca kandungannya dari Al-Quran tadi. Ini perasaan awal atau permintaan awal dari orang kafir, orang musyrik, dan orang ahli kitab. Pancingannya demikian. Tapi kemudian di ayat yang ketiganya, fiha kutubun qayyimah, lembaran-lembaran yang suci Al-Quran yang dimaksud tadi itu, di dalamnya, di dalam Al-Quran tadi, fiha kutubun qayyimah, ada terdapat isi kitab-kitab yang lurus, yang benar. Ada kitab-kitab atau isi intisari dari Jabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa. Lembaran-lembaran tadi, isi kitab tadi yang lurus itu ada. Berarti ini adalah Jabur,
yang asli, Taurat dan Injil yang asli. Yang di sana ada kalimat menyebut tentang Nabi Muhammad SAW, tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW, tentang Khotamul Anbiya wal Mursalin, penutup dari Nabi dan Rasul. Dan kemudian harusnya yang awalnya dia meyakini Zabur, Taurat dan Injil, pada saat ini, pada saat sudah datang Nabi Muhammad, ya, ajaran Zabur, ajaran Taurat, ajaran Injil tidak berlaku lagi, tapi yang disebut di sana tentang adanya nanti Nabi akhir zaman Nabi Muhammad disebut di kitab-kitab itu dan di Al-Quran membenarkannya, bahwa kemudian mereka harus kembali kepada atau mereka harus mengimani kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ayat 4-nya, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab, dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab tadi, kepinginnya demikian, illa melainkan mimba dimaja'athumul bayyinah, dan tidaklah terpecah belah, bercerai-berai orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang awalnya dia percaya sama mengambil Zabur, Taurat dan Injil yang aslinya, yang di sana disebut tentang risalah Nabi Muhammad, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Mana Nabi Muhammad itu yang disebut dalam kitab asli itu? Di ayat yang 5, oh ternyata wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah saja. Dia nanya terus. Padahal Allah hanya minta kepada mereka mempercayai ada Nabi Muhammad, risalah akhir zaman yang disebut di dalam Zabur, Taurat dan Injil, yang ahlul kitab percayai itu semuanya, yang asli. Di sana ada bagaimana Nabi Daud menyuruh kita juga menyembah Allah, yang mendapatkan Daud mendapatkan kitab Zabur, Taurat. Nabi Musa pun mengajarkan bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ketuhanan yang Maha Esa. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah. Nabi Daud nyuruhnya demikian, Nabi Musa, Nabi Isa pun nyuruhnya demikian, dengan ikhlas mentaatinya, semata-mata karena menjalankan agamanya. Dan kemudian wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, dan juga agar mereka melaksanakan sholat, berarti dia menyembah Allah. Kemudian dia menunaikan zakat, menyembah Allahnya dia sholat, hablum minallah. Menunaikan zakatnya berarti dia hablum minan nas. Dan itu inti dari risalah Nabi Muhammad SAW. Kalau dia yakin bahwa kitab ahlu kitab Zabur, Taurat, Injil yang asli ada risalah Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyuruh menyembah Allah untuk lewat sholat hablum minallah, dengan menunaikan zakat hablum minan nasnya, dan yang demikian itu tadi wadzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus yang benar, yakni dinul Islam. Mereka semuanya harus kembali kepada Islam. Ayat yang ke-6-nya dijelaskan demikian, innal ladzina kafaru, tetapi mereka ingkar, tetapi mereka kufur. Sehingga orang yang ingkar, orang yang kufur min ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani tadi, akhirnya dirubah Tauratnya, Zaburnya, Injilnya, tidak ada risalah Nabi Muhammad, tidak ada nama Nabi Muhammad, atau dihapus di dalamnya. Wal musyrikina, dan mereka tetap menyembah berhala, menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, tidak yakin kepada Tuhan Nabi Muhammad. Fi nari jahannam khalidina fiha, mereka tempatnya adalah di neraka jahanam, kekal di dalamnya. Ulaika hum, mereka itulah syarrul bariyah, sejelek-jeleknya makhluk. Sudah diberikan kesempatan, sudah diminta sama Allah menyembah Allah, sudah diminta supaya mereka mempercayai bahwa ada Nabi Muhammad, disebut risalah Muhammad dalam Zabur, Taurat dan Injil. Tapi mereka kemudian merubahnya, bahkan membunuh para nabinya. Tapi sebaliknya, innal ladzina amanu, orang-orang yang beriman di antara ahli kitab tadi, Yahudi dan Nasrani tadi, akhirnya dia oke,
penutup Nabi dan Rasul adalah Nabi Muhammad. Mereka mengimani Al-Quran. Dan di Al-Quran tadi disebut intisari dari Jabur, Taurat, dan Injil untuk menyembah Allah. Untuk mengatakan la ilaha illallah, tidak ilah yang wajib sembah kecuali Allah. Dan kemudian dia wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan dia menyaksikan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan Rasul adalah memerintahkan untuk menyembah Allah, menunaikan sholat, menunaikan zakat. Orang yang beriman dan berbuat kebajikan, mereka itulah khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya manusia. Jazaohum, ayat terakhirnya, balasan buat mereka inda rabbihim, di sisi Allah, bukan di sisi manusia, bukan di sisi teman-temannya, followernya, atau orang lain, tetangganya, bosnya. Di sisi Allah balasan buat mereka jannatu adn, surga Aden. Surga Aden yang seperti apa? Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, bukan sekedar kekal di dalamnya, kemudian ada waktu batasnya, tapi abadan, selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho sama mereka, dan mereka ridho sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana buktinya keridhaan mereka kepada Allah dan Allah ridho sama mereka? Oh, buktinya mereka adalah, dia sebelumnya adalah ahlu kitab. Dia sebelumnya pengikut Nabi Daud lewat Jaburnya, pengikut Nabi Musa lewat Tauratnya, pengikut Nabi Isa lewat Injilnya. Tapi dia kemudian di akhir zaman mengikuti risalah Al-Quran, risalah Nabi Muhammad SAW. Membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, yang di dalamnya ada kata Nabi Muhammad, ada risalah Nubuwah Muhammad. Dan kemudian dia sholat, dia tunaikan zakat, dia berbuat baik, dia beriman dan berbuat kebajikan. Dzalika liman khasyya rabbah. Oh, itulah mereka, adalah ciri orang-orang yang takut sama Rabb-nya, takut sama Allah. Pelajarannya adalah, teman-teman semuanya, pentingnya adalah alladzina amanu, yang khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya manusia. Bapak, ibu, kakak, sahabat, pelajar SMP, SMA, Sanawiyah, Ali, SMK, mahasiswa, adalah yang alladzina amanu. Ada pribadi karakter Qur'ani yang salimul akidah, akidahnya selamat, akidahnya oke. Dia menyembah Allah dengan ikhlas, mukhlishin lahuddin. Yang kedua, wa amilus sholihah, dia berbuat baik, berbuat kebajikan. Lewat sholat tadi di dalamnya, lewat dia tunaikan zakat, muncul di dalamnya sikap pribadi Qur'ani yang sahihul ibadah, benar ibadahnya. Matinul huluk, setelah tadi yang pertama adalah salimul akidah. Yang kedua, wa amilus sholihat, dia sahihul ibadah yang benar. Matinul huluk, akhlaknya kokoh. Kemudian mujahidun li nafsi, bisa mengendalikan dirinya. Hirson ala waktihi, disiplin waktunya. Kemudian dia munajjamun ala suni, rapi urusannya. Itulah karakter-karakter yang berbuat baik. Wa amilus sholihat, karakter-karakter khairul bariyah, karakter-karakter liman khasyya rabbah, yang takut sama Tuhannya. Kemudian dia ujungnya adalah nafi'un li ghairihi, bermanfaat buat orang lain. Bukan hanya buat dirinya yang soleh, tapi bagaimana dia membuat orang menjadi soleh juga, jadi solih dan muslih. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.